Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Angelika Mariam Gustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropologi budaya. Jadi yang pertama ada mengenai pengertian, di mana kita akan mengenal pengertian antropologi budaya, dan awal mula antropologi dipelajari untuk mengkaji sebuah ilmu. Jadi, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang artinya manusia atau orang, dan logos artinya ilmu. Dengan demikian, antropologi artinya ilmu yang mengkaji tentang manusia. Nah, pada awalnya, antropologi hanya mempelajari manusia dari bentuk dan ciri-ciri fisiknya saja, atau antropologi fisik. Namun, kemudian berkembang lebih luas lagi, yakni selain mempelajari dari segi bentuk dan ciri-ciri fisik manusia, tetapi juga mempelajari mengenai sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat yang biasanya disebut antropologi sosial, dan juga kebudayaannya atau antropologi budaya. Jadi, antropologi budaya adalah sebuah cabang antropologi yang mempelajari semua aspek budaya. Cabang ini menggunakan data dan metode dari etnografi, etnologi, folklore, arkeologi, dan linguistik untuk menganalisis dan mendeskripsikan beragam masyarakat di dunia. Nah, para ahli antropolog mendefinisikan antropologi sebagai berikut. Yang pertama, menurut William Havillard, di mana antropologi adalah studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Lalu yang kedua ada menurut David Hunter, di mana ia menjelaskan antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia. Dan yang terakhir menurut Concha Raningrat. Nah, Concha Raningrat menjelaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, dan masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Lalu sekarang kita akan memasuki mengenai fase perkembangan antropologi. Nah, Concha Raningrat memetakan perkembangan antropologi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap deskriptif. Nah, pada fase awal abad sekitar 15 dan 16, perkembangan antropologi masih belum dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan karena bahan-bahan kajian antropologi masih tersebar atau belum tersusun secara sistematis, belum terintegrasi satu dengan dan yang lainnya. Terlihat dari karya-karya tulis yang masih berbentuk deskriptif atau tulisan yang berisi tentang satu peristiwa dari para pengembara atau penjelajah Eropa yang gemar mengembara atau berlayar ke wilayah-wilayah di luar Eropa. Lalu yang kedua ada fase sebagai ilmu murni atau sistematis pada tahun 1800-an. Nah, pada fase ini antropolog sudah lebih sistematis, yaitu artinya bahan-bahan etnografi atau bahan-bahan tentang masyarakat atau bangsa dan kebudayaan sudah dikumpulkan, disusun secara rapi dan korelasi cerita yang satu dengan yang lainnya. Dicari benang merah dan dianalisis secara objektif dan sistematis untuk membuat kesimpulan. Maka fase ini antropologi sudah dapat dikategorikan sebagai fase murni. Lalu ada fase ilmu praktis pada awal abad 19. Nah, fase ini antropolog menjadi ilmu yang bersifat praktis, yaitu antropologi digunakan oleh negara-negara Eropa untuk mempelajari kebudayaan di luar Eropa dengan pamrih atau kepentingan praktis, yakni untuk menaklukkan dan membangun serta meluaskan koloni jajahannya di benua luar Eropa. Nah, fase terakhir atau fase yang keempat yaitu ada fase ilmu terapan atau landasan pembangunan masyarakat. Fase ini setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Pada sekitar tahun 1930-an, antropologi berkembang sangat luas baik dalam ketelitian bahan pengetahuannya maupun ketajaman metode ilmiahnya. Dengan semakin maju masyarakat-masyarakat di luar Eropa, maka
Semakin tumbuh pula kesadaran arti penjajahan. Pada fase ini, maka perhatian ilmu antropologi beralih bukan lagi ditunjukkan untuk mempelajari masyarakat primitif, namun digunakan sebagai landasan pembangunan masyarakat bekas penjajahan tersebut, seperti pembangunan pedesaan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Lalu kita akan mempelajari mengenai ilmu-ilmu bantu dalam penelitian antropologi. Nah, secara umum ada dua bidang spesialis dalam ilmu antropologi, yaitu mengenai antropologi fisik dan antropologi budaya atau sosial. Ilmu-ilmu lain yang banyak membantu dalam penelitian antropologi antara lain. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai ilmu bantu sebagai golongan ilmu antropologi fisik. Jadi, paleoantropologi adalah ilmu yang bagian antropologi yang meneliti asal-usul serta evolusi manusia dengan menggunakan sisa-sisa tubuh manusia yang telah membatu atau menjadi fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi. Lalu ada ilmu somatologi, adalah bagian dari antropologi yang mempelajari sejarah terjadinya beragam makhluk manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dari tubuh manusia. Lalu yang ketiga ada arkeologi. Nah, ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia dari masa lampau serta sisa-sisa peralatan hidup manusia atau senjata dengan melakukan penggalian-penggalian lebih dalam. Lalu ada yang kedua, yaitu ilmu bantu sebagai golongan ilmu bantu antropologi budaya. Nah, yang pertama ada etnolinguistik, di mana bagian dari antropologi yang mempelajari sejarah asal perkembangan serta penyebaran berbagai macam bahasa, mempelajari cara manusia berkomunikasi, mempelajari alat komunikasi dengan penelitian berupa simbol, bentuk isyarat, daftar kosakata, tata bahasa maupun bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. Lalu yang kedua ada prehistori atau prasejarah. Nah, bagian dari antropologi yang mempelajari perkembangan dan penyebaran budaya yang ada sebelum manusia mengenal tulisan. Lalu yang ketiga ada etnologi atau sering disebut dengan antropologi budaya. Nah, bagian antropologi yang mempelajari kebudayaan dengan cara meneliti kebudayaan suku bangsa di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai bab manusia. Nah, apa sih manusia itu? Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian manusia, mempelajari sejarah adanya manusia, dan mengenal hal lainnya terkait dengan manusia. Mulai dari evolusi makhluk, asal-usul manusia, ras manusia, kebudayaan dan kepribadiannya, serta faktor dari kepribadiannya. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai apa sih manusia. Jadi, manusia merupakan salah satu dari bermacam-macam jenis makhluk di muka bumi ini. Manusia dapat diartikan dari berbagai pengertian, yaitu menurut biologis, rohani, dan kebudayaan. Nah, kita akan menjelaskan mengenai manusia secara biologis, yaitu bisa diklasifikasikan sebagai Homo spesies, yakni sebagai spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak, berkemampuan tinggi, dan berkebudayaan. Itulah manusia secara biologis. Nah, untuk manusia secara kerohanian merupakan makhluk yang berketuhanan, berkeyakinan kepada yang goib, manusia yang memahami agama dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan dan supranatural. Lalu yang terakhir adalah manusia secara kebudayaan. Nah, manusia yang berorganisasi kemasyarakatannya menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, penggunaan teknologi dan kemampuannya berbentuk kelompok dan lembaga yang dijadikan pendukung hasrat dan ideologismenya. Nah, itu adalah manusia secara kebudayaan. Lalu kita akan menjelaskan mengenai evolusi makhluk. Nah, evolusi adalah perubahan secara perlahan pada sifat-sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan pada evolusi ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama evolusi pada kehidupan organisme, yaitu reproduksi, variasi, dan seleksi. Nah, dengan adanya evolusi menyebabkan terjadinya 2 kemungkinan pada makhluk hidup, yaitu pertama, makhluk hidup yang berubah akan mampu bertahan dan tidak punah atau disebut juga dengan istilah evolusi progresif. Yang kedua, makhluk hidup yang berubah atau berevolusi tersebut gagal bertahan hidup dan akhirnya punah atau disebut dengan evolusi regresif.
Lalu selanjutnya kita akan memahami mengenai asal-usul manusia. Jadi, guna menelusuri asal-usul manusia, para ahli, diantaranya Charles Darwin pada tahun 1859 mengklasifikasikan manusia sebagai makhluk hidup lain, yaitu merupakan evolusi dari makhluk yang paling sederhana, yaitu makhluk bersel satu atau protozoa. Kemudian protozoa ini berevolusi menjadi makhluk yang lebih sempurna lagi, yakni makhluk bersel banyak dengan struktur tubuh yang lebih kompleks dan sempurna. Demikian seterusnya hingga makhluk bersel banyak yang paling sempurna adalah golongan mamalia atau binatang menyusui. Setelah itu kita akan mempelajari mengenai ras-ras manusia. Nah, secara biologi manusia biasanya dipelajari sebagai salah satu dari berbagai spesies di muka bumi. Secara fisik, ciri-ciri manusia sangat bervariasi bergantung pada faktor, tempat, dan sejarah. Meskipun ukuran tubuhnya umum dipengaruhi faktor keturunan, faktor lingkungan, dan kebudayaan, juga dapat mempengaruhi seperti gizi makanan. Nah, klasifikasi dari Klauber mengemukakan garis besar penggolongan ras-ras yang terpenting di dunia sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah adanya ras Australoid. Nah, ras ini adalah ras manusia yang penyebarannya di sekitar Australia, Papua, dan Kepulauan Melanesia. Yang kedua adanya ras Mongoloid, yaitu ras manusia yang penyebarannya di sekitar Asia, Amerika Selatan. Lalu ada ras Caucasoid, yaitu ras manusia yang penyebarannya di sekitaran Eropa dan Amerika Utara. Lalu ada ras Negroid, yaitu ras manusia yang penyebarannya di sekitar benua Amerika, Afrika, dan Sahara. Lalu ada ras lainnya. Nah, ras lainnya selain disebut di atas atau yang tadi saya jelaskan, ada letak penyebarannya tidak tertentu dan jumlahnya tidak banyak. Seperti ras Lilliput atau ras kerdil, ras Bushman yang hidup di gurun pasir Kalahari di Afrika. Nah, adapun ras Ainu atau ras Kate di Jepang, ras Vedoid di pedalaman Sulawesi Selatan. Nah, lalu kita akan mempelajari kebudayaan sebagai perbedaan manusia dengan hewan. Jadi, menurut Wissler, dari segi antropologi, perbedaan antara manusia dengan binatang adalah terletak pada kebudayaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi, kebudayaan adalah sebuah sistem gagasan, rasa, karya, dan tindakan yang dihasilkan manusia dalam kehidupannya, yang dimiliki dengan cara belajar. Jadi, hampir semua tingkah laku manusia harus dibiasakan dengan cara belajar. Melalui proses belajar inilah, maka semua tingkah laku atau perilaku dapat dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Lalu ada kepribadian sebagai perbedaan antar manusia. Jadi, manusia tidak hanya berbeda dengan hewan, bahkan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain juga mempunyai perbedaan. Hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah karena adanya kepribadian, yaitu ciri-ciri watak seseorang yang konsisten, sehingga seorang individu tersebut memiliki identitas yang khas, yang berbeda dengan seorang individu lain. Adapun unsur kepribadian lainnya, yaitu mengenai pengetahuan. Jadi, pengetahuan adalah kemampuan untuk melakukan penggambaran tentang lingkungan sekitar yang mengisi dan tersimpan dalam otak dan alam jiwa orang yang sadar. Lalu ada perasaan, yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau keadaan yang negatif. Jadi, perasaan selalu bersifat subjektif karena adanya unsur penilaian pada tiap-tiap individu. Nah, yang terakhir adanya dorongan naluri. Hal ini berbagai kemauan pada diri manusia yang tidak dipengaruhi oleh pengetahuannya, tetapi memang sudah terkandung dalam gennya. Naluri biasanya dimiliki oleh hewan,
Namun naluri pada manusia berbeda dengan hewan. Naluri pada manusia sering disebut kemauan atau dorongan naluri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah faktor biologis, di mana warisan biologis adalah semua hal yang diterima oleh seseorang sebagai manusia melalui gen dari kedua orang tuanya atau sifat turunan dari kedua orang tuanya. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan fisik atau lingkungan sosial. Dalam masyarakat, faktor ini akan dijumpai suatu proses di mana seseorang individu mendapatkan bentuk sikap untuk berperilakuan sesuai dengan keinginan kelompok atau budaya. Nah, pembentukan kepribadian seseorang ini dapat diperoleh melalui proses tersebut dimulai dari sejak ia lahir. Lalu kita akan mempelajari mengenai kebudayaan. Jadi kita akan mempelajari dari pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, wujud kebudayaan, proses tumbuhnya kebudayaan, kebudayaan menjadi norma, dan yang terakhir penyebaran unsur kebudayaan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian kebudayaan. Jadi, adanya kebudayaan membedakan antara manusia dengan binatang. Kebudayaan dimiliki oleh manusia tidak merupakan bawaan dari alam atau keturunan sebagaimana halnya hewan, tetapi dimiliki dengan cara belajar. Menurut Edward Tyler, mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Lalu, kita akan mempelajari unsur-unsur kebudayaan. Secara universal atau unsur-unsur kebudayaan yang bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia. Menurut Clarkhorn, dijumpai 7 unsur kebudayaan sebagai berikut, yaitu adanya sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan yang terakhir adanya kesenian. Jadi, ketujuh unsur ini adalah perwujudan akan menjelma menjadi 3 wujud kebudayaan, yaitu gagasan, aktivitas, dan karya. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari wujud kebudayaan. Nah, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adanya berwujud gagasan atau idealisme. Nah, wujud gagasan kebudayaan atau sistem nilai adalah kebudayaan yang berbentuk konsep-konsep, kumpulan ide, gagasan, nilai luhur, norma, peraturan, adat istiadat yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba atau disentuh, yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Lalu yang kedua adanya aktivitas perbuatan. Nah, perbuatan adalah wujud kebudayaan berupa tingkah laku, tindakan, atau berpola dari manusia. Wujud ini sering disebut dengan sistem sosial. Nah, yang terakhir adanya artefak atau karya fisik, yang wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan semua karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Lalu kita akan mengenal mengenai proses tumbuhnya kebudayaan. Jadi yang pertama adanya proses belajar atau penemuan kebudayaan. Nah, proses ini mencakup proses panjang seseorang individu belajar kebudayaan sejak dilahirkan sampai ia hampir meninggal dunia, di mana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya, atau dengan kata lain, internalisasi adalah sebuah proses mendarah daging nilai-nilai budaya yang sudah ada di dalam diri manusia sehingga menjadi milik kepribadian individu. Lalu ada proses sosialisasi, di mana proses ini berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial atau proses penyesuaian antara sistem kepribadian individu dengan sistem sosialnya.
di mana sistem sosial tersebut biasanya telah ada keturunannya pada setiap elemen, saling berkaitan, menyatu, dan ada dalam keseimbangan. Lalu yang ketiga adalah enkulturasi, di mana dalam proses ini individu berkali-kali tindakannya menyesuaikan meniru alam, pikiran, serta sikapnya dengan adat istiadat, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Lalu yang terakhir adalah pewarisan, di mana pewarisan sistem kebudayaan merupakan proses mempertahankan kehadirannya untuk sepanjang masa dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Lalu kita akan mempelajari mengenai kebudayaan menjadi norma. Nah, kebudayaan yang berlaku mutlak ditandai oleh adanya pewarisan antar generasi, terutama dalam nilai-nilai sosialnya menurut karakteristik budayanya. Kebudayaan demikian dapat berubah menjadi norma sosial, bahkan lebih lanjut dapat menjadi norma hukum. Adapun 5 proses terbentuknya kebudayaan dalam norma sosial dan terbentuknya norma sosial menjadi norma hukum. Yang pertama yaitu menjadi sumber nilai kebudayaan tersebut diyakini kebenarannya. Yang kedua, kebutuhan yang sama di masyarakat terhadap keadilan dan tanggung jawab norma yang akan terbentuknya norma tersebut. Yang ketiga, adanya sosialisasi yang diadaptasikan dengan kebudayaan lokal setempat. Yang keempat, adanya persepsi yang sama tentang kemaslahatan atau kemanfaatan yang diperoleh secara sosial. Dan yang terakhir, adanya struktur kepemimpinan dan kekuatan yang berwenang untuk memberlakukan norma tersebut. Lalu kita akan mempelajari materi terakhir mengenai penyebaran unsur kebudayaan. Nah, penyebaran ini meliputi adanya difusi. Yang pertama, mengenai difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan manusia yang disebabkan oleh perpindahan kelompok manusia atau migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua adanya alkulturasi, yaitu penyebaran kebudayaan di mana suatu kebudayaan asing dihadapkan pada satu kebudayaan tertentu sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menyebabkan hilangnya kekhasan kebudayaan itu sendiri. Lalu yang ketiga adanya asimilasi. Nah, penyebaran kebudayaan di mana berbagai kebudayaan yang berbeda saling membaur secara intensif sehingga lama-kelamaan sifat dan khas dari unsur-unsur kebudayaan tersebut, golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Lalu yang terakhir adanya inovasi, yaitu penemuan kebudayaan baru dari keadaan yang tidak ada menjadi ada. Inovasi lebih cenderung merupakan proses yang bersifat positif. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah antropologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji manusia secara utuh, baik sebagai makhluk biologis yang dilihat dari ciri fisik tubuh maupun sebagai makhluk sosial yang ditinjau dari aspek rohani seperti kebudayaan, bahasa, dan agama. Dalam menelusuri asal-usulnya, manusia dipahami melalui sudut pandang biologis sebagai Homo spesies, yakni primata yang bervolume otak besar yang memiliki kemampuan unik untuk berjalan tegak serta menciptakan alat. Lalu, kebudayaan itu sendiri mewujudkan 3 bentuk, yaitu gagasan yang bersifat abstrak, aktivitas sosial yang merupakan tindakan berpola, serta artefak yang merupakan karya fisik manusia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika adanya kekeliruan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.